Allahumma salli ala Muhammad. Dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jahilus sahiyyu ahabbu ilallah min abidin bahilu. Orang yang jahil, orang yang bodoh tapi dia dermawan, itu lebih dicintai, sangat dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah namun dia itu pelit, dia itu medit. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 37. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minu billahi wa la yu'minuna billahi wa la ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil mereka, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli,
dan menyuruh manusia bil bukhli dengan kebahilannya, wa yaktumuna dan menyembunyikan ma atahumullah apa-apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah min fadlihi dari karunia Allah. Wa a'tadana dan Allah menyediakan Allah lil kafirina bagi orang-orang yang kafir azab muhina, azab yang menghinakan. Jadi kemarin Allah sudah berfirman, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah tidak mencintai orang yang sombong dan membanggakan dirinya, alias ujub, takabur dan ujub. Allah tidak senang. Dan di sini Allah memperjelas lagi bahwa Allah tidak cinta terhadap alladzina yadkhuluna, orang-orang yang bakhil mereka, orang-orang yang medit, orang-orang yang pelit. Allah tidak cinta. Kalau tidak cinta berarti dibenci oleh Allah. Dan biasanya orang yang pelit itu, orang yang bakhil itu, orang yang medit itu, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, menyuruh, mengajak orang lain untuk berbuat bakhil, untuk berbuat pelit, untuk berbuat medit. Jadi bukan hanya dirinya yang bakhil, namun mengajak orang lain untuk juga berbuat bakhil. Padahal bakhil ini menjauhkan diri kita dengan Allah, menjauhkan diri kita dengan manusia, dan juga menjauhkan diri kita dengan surga, dan mendekatkan diri kita kepada neraka. Sebaliknya, orang yang loman, orang yang dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada manusia, mendekatkan diri kepada surga, dan menjauhkan dirinya dari api neraka. As-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi orang yang dermawan itu mendekatkan kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Dan orang yang dermawan itu menjauhkan dirinya dari api neraka. Namun sebaliknya, bagi orang yang bakhil, bagi orang yang medit, orang yang pelit, itu ba'idun minallah, menjauhkan dirinya dari Allah, ba'idun minan nas, menjauhkan dirinya dari manusia, ba'idun minal jannah, dan menjauhkan dirinya dari surga, qaribun minan nar, dan mendekatkan dirinya dengan api neraka. Itu orang yang bakhil. Namun kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jahilus sahih, wal jahilus sahih ahabbu ilallah min abidin bakhil. Orang yang jahil, orang yang bodoh tapi dia dermawan, itu lebih dicintai, sangat dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah
namun dia itu pelit, dia itu medit. Itu perbandingannya antara orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Makanya sampean ojo medit, jangan medit, nggak boleh meditnya, nggak boleh pelit, tapi dermawan ya, loman ya. Kalau orang loman dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, disenangi orang ya. Dan juga dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Ini sudah sangat luar biasa penjelasannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang loman, dia itu dekat dengan Allah. Orang loman itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, disenangi banyak orang. Dan yang ketiga dekat dengan surga. Dan yang keempat dijauhi dari neraka, jauh dari neraka. Itu 4 kebaikan bagi orang yang loman. Namun bagi orang yang bakhil, 1, dia akan jauh dari Allah, ba'idum minallah. Yang kedua, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, nggak disenangi orang. Kalau ada orang yang pelit, medit, alias cerit, itu dijauhi oleh orang, nggak disenangi oleh orangnya. Kaya, sugih, tapi meditnya dijauhi oleh orang. Dan juga dijauhkan minal jannah, dari orang yang medit itu dijauhkan dari surga, qaribum minan nar, dan dekat dengan neraka. Alhamdulillah, jangan pelitnya, sugih kok pelitnya, kiri pelit mendingnya. Tapi kalau sugih pelit itu tidak dicintai oleh Allah. Loman itu dicintai Allah. Makanya sampean loman, gimana sampean mau loman? Gimana sampean mau dermawan kalau sampean hidupnya dalam kemiskinan? Makanya sampean mulai dari sekarang berproses agar sampean besok disukseskan oleh Allah, dikayakan oleh Allah. Lebih kaya, lebih sugih, jadilah orang yang dermawan, jadilah orang kaya yang dermawan. Kalau orang kaya yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka. Namun apabila ada orang yang medit alias pelit alias cerit, itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan api neraka. Makanya jangan pelit-pelit. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Pastinya kalau orang itu pelit, medit, cerit, akan disiapkan bagi mereka itu azab muhina, azab yang menghinakan dia. Sudah panas, terhina dia. Apanya yang terhina? Wajahnya. Besok orang yang pelit itu akan dilemparkan oleh Allah ke dalam jurang neraka. Pertama kali nyungsep adalah mukanya, wajahnya ya. Orang yang bakhil, yang pelit itu, dia itu bukan bakhil untuk dirinya saja, tapi memerintahkan orang lain untuk pelit juga, dan menutupi apa yang Allah berikan kepadanya. Berupa apa? Min fadlih, karunia-karunianya. Ada orang minta tolong, minta sumbangan, dia bilangnya nggak punya, padahal dia punya miliaran. Nggak punya, padahal dia punya ratusan juta. Tapi ngomongnya nggak
nggak punya, menutupi apa yang Allah berikan kepadanya berupa karunia, harta, kekayaan, ditutupi dia. Padahal dia sugih, namun ditutupin. Kalau seperti itu, dia termasuk orang yang kafir, orang yang tidak mensyukuri nikmatnya Allah, itu dinamakan kafir atau kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila ada orang yang melakukan kekufuran, dia kufur nikmat, maka ingat kata Allah, inna adzabi lasyadid. Ingat bahwa azabku amatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmat-nikmatku. Namun apabila kamu kafir, kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Ingatlah bahwa azabku amatlah pedih. Tidak langsung diazab oleh Allah, masih diperingatkan terlebih dahulu. Siapa tahu besok, lusa, minggu depan dia menjadi orang yang dermawan. Amin. Makanya sampai itu jadilah orang yang sukses, orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Dekat dengan Allah berarti ibadahnya jos ya. Dekat dengan manusia berarti infak sedekahnya jos ya. Dekat dengan surga pastinya sukses, karirnya sukses, dan jauh dari api neraka, melambangkan jauh dari kesengsaraan. Berarti apa? Akan bahagia, selamat, hidupnya bahagia, sentosa selamanya dari dunia sampai akhirat. Amin. Siapa lagi yang enggak dicintai oleh Allah? Walladzina yunfikuna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan, yang membelanjakan amwalahum, harta mereka, ria'an nas, karena riya, ingin dipuji manusia. Ini enggak dicintai oleh Allah. Orang yang riya itu tidak dicintai oleh Allah. Mengungkit-ungkit, membicarakan apa yang dia infak sedekahkan. Itu loh yang nyumbang terbanyak di masjid Rasulullah itu aku nyumbang berapa sih? 100 juta. Diomong-omongkan supaya apa? Supaya dipuji oleh orang lain. Itu namanya apa? Riya. Kanjeng Nabi Muhammad ini yang dikhawatirkan terjadi kepada umatnya, yaitu mempunyai sifat riya. Inna akhafu alaikumus syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Jadi yang sangat dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad terhadap umatnya ini adalah syirkul asghar, syirik kecil. Bertanya para sahabat, "Oh masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah?" Qala, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, ar-riya, ingin dipuji oleh orang. Jadi ibadahnya, kebaikannya, infak sedekahnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ingin mendapatkan pujian dari manusia. Apapun yang ia lakukan, kebaikan apapun yang ia lakukan, bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena manusia. Itu namanya riya. Riya inilah yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad terhadap umatnya. Wala yu'minu billah, dan apa lagi yang tidak dicintai oleh Allah?
wala yu'minu billah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman berarti kafir. Wala bil yaumil akhir, dan juga yang tidak dicintai oleh Allah, dia tidak beriman kepada hari akhir. Gak ada hari pembalasan, itu gak ada. Makanya dia semena-mena berbuat apapun, berbentuk kesyirikan, berbentuk keburukan, dia akan lakukan itu karena dia gak percaya bahwa besok ada hari kiamat. Loh, saya beriman kok Pak, saya percaya kok Pak bahwa besok itu ada hari kiamat. Buktinya kok selalu memfitnah orang lain, buktinya kok selalu membenci orang lain, buktinya kok selalu berghibah orang lain, digibahi, kok masih dilakukan. Tatkala ditanya seperti itu, jawabannya cengengesan, ya. Lamis namanya orang kayak gitu, ya. Jadi yang gak dicintai oleh Allah adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Pasti kelakuannya bejat, pasti sifat-sifatnya buruk yang ada di dalam jiwanya, ya. Gak senang terhadap kebaikan, menyenangi terhadap keburukan. Ini ada kaitannya dengan bakhil tadi. Pasti ada kaitannya. Adakah kaitannya? May yakunis syaitonu, dan barang siapa yakunis syaitonu, menjadikan setan, lahu baginya qorinan, teman dekatnya, fasa qorinan, maka sesungguhnya setan itu seburuk-buruknya teman. Gak boleh sampai itu menjadikan setan itu menjadi teman akrab. Jadi teman saja gak boleh, apalagi jadi teman akrabnya. Jadikan teman dalam kehidupan gak boleh. Sedangkan setan itu dibagi dua. Ada yang dari bangsa manusia, ada yang dari bangsa setan. Kalau yang dari bangsa setan, sampean bacakan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, udahlah lari terbirit-birit. Namun kalau setan dari bangsa manusia, sampean bacakan ta'awud, mereka cuma cengengesan. Bacakan ayat kursi Pak, ya bacakan ayat kursi enggak apa-apa. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, cengengesan itu. Buang ayatnya, pentung dengan kursinya, ya. Buang ayatnya, lempar setan itu dengan kursinya. Itu namanya setan dari bangsa manusia. Lek dikandani hanya cengengesan, ya. Pak, gak boleh berbuat keburukan, mak jawabannya cengengesan. Pak, gak boleh sampai itu menghalang-halangi orang berbuat kebaikan, tatkala dikandani cuma cengengesan. Itu pasti udah temannya adalah setan qorinan. Namanya setannya itu namanya setan qorin, yang selalu kemana-mana, selalu dekat dengan dia, yang selalu ikut. Bahkan qorin ini dikatakan oleh sebagian ulama, qorin ini adalah saudara kembarnya, cuma beda warnanya. Makanya ada kejadian tatkala ada seseorang meninggal dunia, qorinnya ini datang, entah dalam mimpi, entah dalam kenyataan. Plek, wajahnya mirip, sifat-sifatnya mirip, namanya juga mirip. Misalkan namanya Sadat, ya juga qorin ini namanya Sadat. Dan ngaku-ngaku, kalau ada orang kesurupan ngaku-ngaku dia, padahal itu qorin. Aku Sadat. Oh iya tak, istrinya juga dibohongin. Masa kamu Mas Sadat? Iya. Tanggal berapa sih hari pernikahanku? Ya tahu nih, karena dia qorin, selalu mengikuti kemana saja dia berjalan, dia berbuat selalu ikut. Oh iya benar. Oh, kamu
tatkala ke haji dulu tahun berapa sih? Tahun 2004. Oh iya benar. Padahal dia korin ngaku-ngaku sahadat yang sudah meninggal. Hati-hati. Jangan biarkan korin itu jadikan teman dalam kehidupan kita. Kalau setan yang dijadikan teman dalam kehidupan kita, tentunya setan itu akan memerintahkan kita untuk berbuat pelit, untuk berbuat fahsya. Karena setan itu menjanjikan apa? As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kefakiran, menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kalau kamu dermawan, kamu nanti jatuh miskin lu, bahilu ain, pelito ainnya. Jangan jadikan setan itu sebagai teman, buang jauh-jauh. Apalagi dijadikan teman akrab, dekat dengan neraka. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa berproses menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya, dermawan, agar bisa selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan sesama manusia, selalu dekat dengan surga dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.